kasih saya ucapkan buat ustazah-ustazah semua yang meluangkan waktunya ya di siang hari ini. Insya Allah hari ini adalah kegiatan guru penggerak di mana saya sebagai guru penggerak angkatan 7 akan berbagi artinya kita sama-sama sharing di sini insya Allah. Sebelum dimulai, Masya Allah tabarakallah ya, Kepala Sekolah sangat mendukung sekali kegiatan ini ya, kegiatan berbagi karena untuk kebaikan kita bersama insya Allah ya Kepala Sekolah. Baik, agar kita segera ya menyimak materi hari ini, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sambutan lanjut di Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua ibu guru hebat, kita akan mendapatkan pencerahan materi ya terkait dengan bagaimana pemahaman kepada anak-anak tentang perilaku positif ataupun materi yang sangat bermanfaat hari ini. Khususnya Bu Rita yang masuk sebagai guru penggerak ini sangat bermanfaat ya buat kita karena materi ilmu yang didapatkan di guru penggerak itu tentunya bisa diberikan atau dibagikan kepada para guru-guru yang ada di PPLTA Unpas. Nah, materi hari ini sangat menarik ya, yang akan disampaikan oleh Bu Rita. Sebenarnya mungkin sudah pernah dijalankan oleh para guru ya di dalam kelas. Nah, hanya saja ini lebih kepada penguatan atau mengulang kembali supaya Bu Guru bisa mendapatkan ilmu baru lagi, mungkin ada pencerahan yang baru dari Bu Rita. Nah, mudah-mudahan ibu guru semua bisa menyimak materi hari ini dengan seksama dan materi ini bisa diaplikasikan ketika nanti setelah mendapatkan materi dari Bu Rita, ketika ada kasus di dalam kelas, nah ini bisa diterapkan karena tentunya sebagai guru kita tetap harus meningkatkan kemampuan diri kita sebagai seorang guru ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti agenda hari ini, tentunya pasti bermanfaat buat kita dan kepada guru-guru yang nanti akan melanjutkan guru penggerak di angkatan selanjutnya, minimal sudah punya gambaran bahwa oh ternyata kegiatan guru penggerak seperti ini. Apalagi kita insya Allah informasi terakhir itu katanya setelah Lebaran kita akan bersiap untuk menuju sekolah penggerak. Nah, jadi minimal bekal dari kita, persiapan kita yang sudah menjalankan kurikulum merdeka ini bisa kita kombinasi, kita gabungkan mana yang baik itu akan kita terapkan di sekolah kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, terima kasih Ibu Meli. Insyaallah benar ya yang disampaikan Ibu Meli bahwa kegiatan ini pasti insya Allah Ustazah sudah melakukan di kelas. Jadi bagaimana kita hari ini mengatakan oh itu ya yang saya lakukan di kelas, oh begini yang memang harus saya lakukan di dalam kelas. Oke, boleh kita mulai Ustazah? Boleh. Oke, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini buat penyemangat ya. Enggak ada, nggak apa-apa yang nggak usah. Oke. Nah, insya Allah ini adalah tugas dari guru penggerak ya di aksi nyata modul 1.4. Di guru penggerak itu insya Allah banyak modul ya. Tapi memang modul kali ini kita langsung berbagi materi kepada teman sejawat. Nah, insya Allah ini tim saya ya.
Bu Guru, nanti Bu Guru insya Allah juga memiliki tim di Guru Penggerak. Nah, insya Allah tujuan pembelajaran hari ini apa sih yang akan kita dapat dari kegiatan siang hari ini? Pertama, kita akan melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini. Kira-kira di dalam kelas kita tuh udah disiplin belum ya anak-anak ya? Insya Allah. Masya Allah ya. Dan dampaknya untuk murid itu apa? Ketika mereka itu disiplinnya munculnya dari dalam, bukan dari luar. Nanti kita lihat apa sih dari dalam dan dari luar. Yang kedua, menerapkan tujuan dari pembelajaran hari ini, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Nah, jadi di dalam materi ini diharapkan kita bisa menjadi posisi manajer, bukan penghukum, bukan, nanti ada beberapa ya posisi kontrol ya. Minimal menjadi pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawabnya bukan karena aturan-aturan yang di luar, tapi muncul dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri. Jadi ada mereflektif ya diri yang didapatkan dari pembelajaran 5 posisi kontrol. Nah, apa sih tujuan budaya positif? Selama ini kan kita sudah membudayakan anak-anak, misal kalau mau baris nggak perlu berebutan, barisnya juga harus antri, mau cuci tangan, mau berwudu. Nah, di sini dikatakan Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Kalau menuntun itu kan kayak kita pegang orangnya kan, bukan jalan di situ ya, jalan di situ. Tapi kita menuntun. Ibaratkannya kalau anak belum bisa huruf B, sebagai seorang guru kita menuntun. Lihat ustazah caranya garis, bukan ini banyak pegang tangannya garisnya sudah selesai. Nah, jadi tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kebahagiaan ini anak-anak tuh merasa, oh dia loh yang melakukan, gitu loh. Dia loh yang melakukan, bukan orang lain gitu. Nah, budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter. Tadi misalkan di dalam kelas kita sounding dengan sekolah, yaitu bagaimana bisa menumbuhkan karakter yang tercantum dalam profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berbinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Ini insya Allah tujuannya kurang lebih sama ya dengan TKIT Al-Mumtaz ya, tadi profil pelajar Pancasila. Nah, saya minta 2 dong Bu Guru yang mau tampil di depan. Ustazah Nisa nih ya sini. Yuk Ustazah Nisa, Masya Allah. Ustazah Ana, yuk Ustazah Ana. Nih ada yang menjadi peran A dan ada yang menjadi peran B. Sekarang peran A itu boleh yang mengepalkan tangan. Siapa mau jadi pemeran A nih? Bu Ana. Bu Nisa, kegiatannya bagaimana caranya Bu Ana itu bisa membuka kepalan tangannya? Boleh pakai dirayu, dipaksa, bla bla, silakan. Silakan, bagaimana caranya ya? Enggak. Bagaimana caranya kepalan tangan Bu Ana itu bisa kebuka? Ada membujuk, mengancam. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, membuat. Oke, menggunakan tangan. Oke. Kita jangan buka tutup ya. 1. Masya Allah. Oke, sip ya. Berhasil ya Bu Nisa, Masya Allah. Nah, baik ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau
biasanya ya ketika kita rayu, kita pujuk, kadang ada yang keras. Mau dipujuk, mau dirayu, mau dilulus, tak ada mau kan? Iya, nah nanti kita tahu kenapa. Nah, kita masuk 5 posisi kontrol. Tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana cara Munisa itu, Masya Allah. Yuk kita itu ini ke anak-anak dan nyaman kali ya. Pakai merayu ya ada ya. Nah, di sini dikatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada anak? Apakah memerdekakan anak dan memandirikan anak? Bagaimana dan mengapa? Nah, di sini dikatakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan yang melakukan kontrol ini. Yang pertama, menghukum. Pembuat merasa bersalah. Apakah menjadi seorang guru itu pembuat merasa bersalah? Apakah menjadi seorang guru itu menjadi teman di kelas? Ataukah menjadi guru itu sebagai pemantau saja? Ataukah sebagai guru itu sebagai manajer? Kita mungkin hari ini boleh mengevaluasi diri. Berarti saya juga ya, karena saya juga guru, saya selalu ketika baca ini saya di posisi mana hari ini? Apakah menjadi pembuat merasa bersalah? Teman karena 5 ya saya ya Allah ya. Tapi Masya Allah kalau masuk 5-5-nya berarti ada nyangkut manajernya, mantap. Good job. Nah, sekarang kita setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukumannya bagaimana? Nah, sepakat gak nih? Sepakat atau tak sepakat? Jawab tuh ya. Setuju. Ada yang tidak setuju? Hukuman mau ngapain aja berarti dapat hukuman kan? Oke, yang lain apakah setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju Ustazah? Atau tidak setuju? Gak apa-apa. Oke, saya sini setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, Masya Allah. Saya sini setuju atau tidak setuju? Dua-duanya. Kenapa Ustazah dua-duanya? Lihat kasusnya dulu ya. Oke, yang ini pun gak apa-apa. Kita hari ini boleh berdiskusi ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sepakat atau tidak sepakat? Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, paradigma beginilah memang yang saya juga masih mengevaluasi diri ya Ustazah ya. Pada dasarnya memang jika menghukum, memang si anak-anak itu disiplin banget, tetapi itu dari luar, bukan dari dalam. Dia taat karena dia takut sama Ustazah, kan? Tapi tidak ada di dalam hatinya, tidak ada dorongan dalam dirinya. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif, baca buku, membersihkan itu juga sebenarnya adalah hukuman. Istighfar 10 kali. Astagfirullahaladzim. Jadi dia hanya yang hukuman aja. Istighfar baca buku dia itu adalah hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan. Sebenarnya nanti kita kupas lagi, memberi penghargaan pun adalah hukuman. Jadi anak-anak yang selalu peringkat 1, bebannya itu tambah berat. Bagaimana sebenarnya itu hukuman buat dia? Kalau dia tidak dapat juara 1 nih, malu dia. Berarti itu kan hukuman psikologi kan buat mereka. Nah, itu juga termasuk hukuman. Jadi apa nih Ustazah? Apa nih Ustazah? Kok semuanya hukuman Ustazah? Nah, kita lihat ya. Oh, gak ada itu ya. Kita lihat bagaimana cara Bapak ini
memecahkan masalah. Nah, intinya gini ya Ustazah ya. Ini dia lagi main, tiba-tiba dia lagi marah. Dia ngolok, ya kan? Bocil, dasar kamu bocil, tuh, hanya dia kelain. Nah, ada yang melihat kawannya ngadu sama Pak Guru. Apa yang dilakukan Pak Gurunya? Nah, yang pertama, relax dulu. Yang, apa? Siapa yang main? Itu ya. Tapi, oh, Ada maunya berdua. oh, gitu kan? Kalau menanggapi. Ya, dia ngasih tahu. Akhirnya dia dipanggil. Nah, ini dipanggil tadi. Ini dipanggil. Assalamualaikum. Silakan masuk, Li, katanya kan. Tanya kabar dulu. Salah anak tetap harus tanya kabar dulu. Nah, ditanyakan. Akhirnya si anak menceritakan dengan jujur. Iya, tadi Bapak dengar juga seperti itu. Tidak apa-apa, Nak. Ini namanya menstabilitaskan identitasnya bahwa dia adalah anak baik. Identitasnya diperbaiki dulu bahwa dia adalah anak yang baik. Kamu berhak melakukan hal seperti itu. Boleh. Tapi nah, dia jujur ya, karena apa dia melakukan itu. Terus kenapa tidak dilakukan? Awalnya sih mau narik-narik kata dia kan, tapi akhirnya tidak dilakukannya. Baiklah, dari nah, dia tanya, terus solusinya apa nih? Dia balik bertanya, bukan gurunya yang ngasih tahu, minta maaf dah, minta maaf ke sana. Tapi dia berusaha apa yang harus dilakukan setelah ini? Solusinya apa nih? Gitu kan? Nah, saya sangat bersyukur katanya. Menurut diri, keyakinan kelas. Nah, disinilah Ustazah kekuatan keyakinan kelas. Beda keyakinan kelas dengan peraturan. Ini kita lihat ya. Beda dengan keyakinan kelas. Oke. Iya Pak, katanya. Nah, sekarang Bapak memberi penghargaan, apresiasi. Karena tadi kelahi kan, tapi dia hargai karena dia mau jujur. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Kalimat Bapaknya dari awal pembukaan sampai akhir semuanya adalah membuat dia menstabilitaskan identitasnya bahwa anak itu baik pada dasarnya. Membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampaknya. Jadi mereka sendiri yang mengevaluasi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini posisi guru yang suka menghukum. Guru itu suka berkata, patuhi aturan saya atau awas. Awas, awas, awas. Selalu banyak awasnya. Kamu tuh selalu salah. Kapan sih benarnya? Kamu aja terus. Jadi identitas anak tuh hancur.
seperti ini hanya yakin pembelajaran akan berhasil dengan cara dia sendiri, yaitu tadi menghukum. Nggak sholat istighfar 10 kali atau apa. Nah ini ya posisi guru yang suka menghukum. Kalimat awas itu sering diucapkan. Nah kalimat seorang guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, membuat merasa bersalah akan menggunakan dia selalu membuat anak muridnya bersalah. Dan dia ketika berbicara dalam keadaan hening. Nah, kata-kata itu ibu sangat kecewa. Ini juga biasa saya kecewa Ustazah ya Allah gitu kan. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sudah ibu beritahu? Gimana coba? Kalau bunda kamu tahu berat langsung namanya. Posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Ini kita harus garis bawahi Ustazah. Kasihan kalau anak-anak kita di usia dini sudah mengecap dirinya memang saya buruk. Ya, karena setiap kali ustadz gurunya selalu kecewa melihat dia. Ya Allah, nggak bisa tulis. Ini pun nggak bisa. Macam mana nanti ustazah ini ngasih tahu bunda? Apalagi dikaitkan dengan orang yang dicintainya di rumah. Dia akan kecewa dengan dirinya sendiri. Makanya mungkin banyak ya murid-murid itu ketika dia tidak dapat sesuatu mungkin bisa bunuh diri. Biasa kan anak-anak SD ada ya. Sebagai posisi teman. Nah ini juga saya biasa. Desi bilang tadi 5-5 ya kan. Nah posisi teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, menggunakan hubungan humor untuk mempengaruhi siswanya. Nanti kan tadi tuh, yuk kita buka tutup, tak sengaja suka tutup ya. Harusnya nah yang namanya teguh pendirian itu harus di kepala terus. Nah guru akan berkata, ayo bantulah ustazah. Ini biasa saya latihan juga. Yuk bantulah ustazah bereskan kelas. Biasa nggak ustazah? Ya. Biasa ya. Nah jika ini sering kita lakukan berarti kita pada posisi teman. Cuma negatifnya nih, murid itu ya, murid akan membantu guru tertentu saja. Kalau bukan gurunya tadi bisa jadi dia tak terbantu. Ini negatifnya di sini. Ini kalau guru sebagai posisi teman. Mending ya daripada tadi kan guru sebagai penghukum atau guru sebagai merasa bersalah. Jadi sangat berbahaya di posisi 2 itu. Posisi teman masih aman, tapi ada lebih baik lagi di sini. Nah, guru sebagai pemantau, mengawasi seorang guru selalu bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Ya, ada sanksi atau konsekuensi. Jika tidak berdoa bersama berjamaah, berarti silakan doa sendiri. Ada sanksinya. Tetapi tidak menggunakan kalimat yang membuat anak ini ya merasa kecewa dengan dirinya sendiri ya, frustasi ya. Nah, posisi pemantau ini boleh kita lakukan, tapi lebih keren lagi kalau kita menjadi posisi guru yang manajer. Nah, ini pertanyaan yang diajukan ya. Kalau posisi tadi ya posisi pemantau, peraturan apa? Ayo, habis pakai barang, pakai pensil simpan di mana? Itu ya kalimat ijazah. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, gimana nih ustazah nih? Abang mau istighfar atau bagaimana? Itu posisi pemantau. Setiap pemantau itu mengandalkan perhitungan, hitung-hitungan. Ya, posisi pemantau menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Ini masih bagus ya posisi ini. Nah, manajer adalah posisi bapak tadi. Posisi manajer itu posisi bapak tadi. Tanya dulu. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi memang dorongan itu dari dalam bukan dari luar. Membantu murid menemukan solusi atau permasalahan
ya. Kalau di posisi manajer ini semua dia bisa lakukan tadi kata Ustazah Desi, Masya Allah tabarakallah ya. Nah, kalau bisa yang 1, 2 tadi jangan lah ya. Masih 3, 4 masih aman lah. 3, 4 dan 5 Masya Allah. Iya betul. Nah kalau bisa memang posisi 1, 2 tidak kita lakukan karena tadi kita lihat sendiri sangat berdampak tidak baik untuk murid-murid kita. Kita pun sebagai orang tua begitu ya. Nah di sini ada perlu mengacu pada restitusi. Apa sih itu Ustazah? Resti kali ini. Restitusi. Nah yang dijalankan Bapak tadi di video tadi beliau melakukan restitusi. Ada tahap-tahapnya. Jika anak itu bersalah, kayak kemarin misalkan ada anak ini caranya memang tidak boleh langsung marah-marah di depan anak tadi. Jadi harus dipanggil. Nah, tadi ada 2 perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Ini ya kalimat yang selalu diajukan oleh manajer. Apakah kamu meyakini? Apa rencana kamu? Jadi murid saya insya Allah bismillah sudah melakukan di kelas. Kan masih suka teriak lah ya karena memang luas lapang gitu kan. Ada beberapa anak yang masih suka teriak. Jadi saya tanya abang, jika abang bersuara keras, abang merasa nyaman enggak? Enggak Ustazah, sakit leher kita. Nah yang pertama. Terus gimana agar tidak sakit? Jadi dia yang jawab seorang, bukan kita. Karena tadi dijelaskan KHD, Kajian Utara, guru adalah menuntun kan agar mereka menjadi manusia yang hakiki. Nah ini dia peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah bergerak nih ya bertiga. Kalau udah ada peraturan berarti situ ada pemantau, ada hadiah. Nah sedangkan nilai-nilai baik manajer akan selalu memperbaiki murid-murid. Nah kalimat-kalimatnya ya, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa, saya kecewa dengan kalian ini. Kamu tidak pernah benar. Awas ya. Nih, kalau teman tadi ayolah bantu Ustazah bersih kelas ya. Nah, selanjutnya seperti itulah kalimat-kalimat yang mungkin harus kita merefleksi apakah itu pernah ini ya kita ucapkan ya. Ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ada restitusi di sini. Nih, motivasi eksternal tadi atau motivasi internal. Nah, kalau eksternal kayak tadi kan ada peraturan. Anak-anak memang taat, tapi tadi karena ada hukuman, dia taat. Daripada saya kenal hukum Ustazah, bagus saya taat. Tapi tidak akan muncul budaya positif dalam dirinya. Tapi kalau motivasi dari eksternal, maka tujuan disiplin positif itu akan mudah kita terapkan di dalam kelas. Dengan cara tadi anak yang menjawab, anak yang mencari solusi, bukan guru-guru sebagai penuntut. Ini ya kata KHD ya, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Kayak kita nih Ustazah, kita datang sekolah kan tepat waktu, tapi kita tahu itu hanya adalah aturan. Artinya makanya tidak selalu datang awal, karena kita memang tahu itu hanya aturan. Ya, kalau muncul dari dalam diri, berarti saya datang sekolah awal itu agar saya bisa menjaga murid-murid di awal waktu, agar murid-murid yang datang awal tidak kemana-mana. Saya datang awal itu karena saya taat, bukan takut dengan aturan kepala sekolah. Nah, itu dari dalam diri. Kurang lebih kayak gitulah kalau kita di orang dewasa. Nih, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek.
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu harus kita lihat ya. Tadi kan penghargaan juga termasuk hukuman, ya. Nah, penghargaan juga termasuk hukuman. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Karena kenapa? Kalau dia tidak dapat, maka anak itu jadi tak suka sama guru tersebut. Karena munculnya tadi dia taat itu munculnya karena dari luar, bukan dari pemahaman dia gitu. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri seseorang. Karena ketika kita melakukan sesuatu tak ada penghargaan, tak bakal kita lakukan, kan? Dipotong misalnya naik gaji atau apa, semangat, tapi kualitasnya tidak ada. Karena itu tadi munculnya bukan dari dalam diri. Itu kalau orang dewasa, apalagi di dalam diri anak-anak. Nah, bentuk apresiasi yang dilakukan Bapak tadi, berikan pengakuan secara khusus. Apa tadi kalimat Bapak? Bapak tadi itu, Bapak senang sekali, terima kasih. Jadi dia mengakui secara khusus. Terus beri pengakuan secara pribadi lagi, diangkat lagi anak tuh. Terus beri pengakuan kepada semua murid. Ini si Irmani bagus, baik loh anak-anak. Oh tadi dia pukul-pukul kita ustazah. Coba kita tanyakan kenapa. Jadi akan dia diakui sama teman-temannya, sebenarnya dia tidak jahat, dia baik sebenarnya. Terus fokus pada proses. Jadi konsisten. Jadi buat anak yang tadi mungkin yang kayak video tadi ya suka play ya. Nah, bisa kita lakukan ini. Nah, yang pertama coba kita lihat itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Oke. Murid disuruh itu tidak mengenakan sepatu seharian. Lari mengelilingi lapangan. Basket terlambat 10 menit. PJK itu PJK. Ya kita lihat, benar nggak jawaban kita? Jadi kalau ada murid disuruh mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Disuruh istighfar 1000 kali itu adalah hukuman. Dan itu tidak berdampak baik buat murid-murid. Lari, terlambat lari, nggak ada dampaknya buat anak-anak. Justru dia malah tambah tidak bagus. Iya, karena tidak ada muncul dalam dirinya. Nah, ini betul ya konsekuensi. Mereka harus lakukan menggantikan kertas berita harus. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu juga hukuman buat Desia. PJOK. Kalau PJOK itu kan memang 10 menit harus ini ya, harus stretching dulu dia. Jadi konsekuensinya dia harus mengulangi sebelumnya. Nah ini harus kita pahami mana hukuman yang mana tidak hukuman, mana konsekuensi, dan itu kalau hukuman jangka pendek, kalau konsekuensi itu masih jangka panjang. Masya Allah, subhanallah, berkah sekolahnya. Amin. Masya Allah. Nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sila Ustazah dilihat. Namanya hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan. Tapi konsekuensi harus terjadi. Misal kita sudah punya kesepakatan di kelas, teman-teman kita mau sholat, ini biasa saya lakukan. Kalau teman-teman tidak berjamaah, bolehkah nanti teman-teman sholat sendiri? Mereka yang jawabnya, boleh Ustazah, oke boleh ya. Itu konsekuensi karena ada kesepakatan di kelas. Tapi bukan aturan ya, beda aturan kan. Aturan misalkan masuk ke kelas
pas ucapan salam. Betul. Oke. Membuat anak sakit fisik. Nah, tadi ya yang posisi kontrol yang kedua. Kan? Yang membuat anak-anak itu sakitnya di hati. Huruf ini pun tak bisa, huruf B tak bisa. Macam mana Ustazah kasih tahu Bunda? Jadi itu adalah posisi langsung ke hati. Dan ini jangka lama. Jadi anak-anak itu terkadang dan terprank. Nanti boleh dibaca Ustazah, kita menghemat waktu ya. Nih, kalau konsentrasi betul, anak tidak nyaman disuruh sholat-sholat. Ya, itu tapi intinya tidak memarahi. Dia hanya tahu itu konsekuensinya. Gak apa-apa, mau dia baca betul, gak baca gak apa-apa, gak jadi masalah. Intinya dia tahu itu konsekuensinya. Oke, kita lanjut ya, sedikit Ustazah. Nih, ciri-ciri restitusi ya. Yang resti tadi, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Nah, ada penawaran. Bagaimana nak kalau kita begini nak? Gimana boleh dan nak? Ada penawaran. Maka saya mulai ini saya selalu tanya anak-anak, bolehkah Ustazah kita bicara? Ngobrol gitu kan, ngobrol daripada dia enggak beda kan? Bolehkah Ustazah bicara? Udah, tenang mereka. Daripada kita bilang coba gak diam, Ustazah nak ngomong. Beda kan? Beda kalimat. Padahal sama-sama kita nak ngomong kan. Tapi kita harus ada tawaran, bukan paksaan. Kadang anak-anak bilang sebentar lagi Ustazah, 5 menit boleh? Boleh. Nah, seperti itu. Itulah ciri-ciri restitusi. Fokus pada solusi. Nah, ini segitiga restitusinya. Ini tadi ya, menstabilkan identitas. Guru dia berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Boleh sayang, abang udah benar. Kalau ini saya lakukan sama Bang Zaki kemarin ketika kawannya mencoret sweaternya, dia menendang kawannya. Walaupun saya tidak setuju dia suka menendang, tapi dia laki-laki banget. Jadi ketika pulang tadi tidak saat itu, abang om ini ada iya nih, bagus abang, masya Allah, berani, keren mempertahankan diri. Tapi boleh dong ngomong, boleh nih menendang bagian vital itu, tidak boleh berbahaya. Abang cukup menginjak kakinya, atau bilang jangan, atau tepis tangannya. Boleh saya boleh gak selesai. Jadi kita tidak menghempaskan identitas dia kan, karena tadi menstabilkan identitas, karena dia memang mau membela dirinya. Nah, stabilkan dulu identitasnya. Validasi kebutuhannya, dia butuh apa nih sebenarnya? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Nah, gitu ya. Masya Allah, sudah ada video yang sangat bagus sekali karena udah tinggal 5 menit lagi ya. Kurang lebih 10 menit ya Ustazah, karena 1 jam ya Ustazah. Nah, jadi ada video setiap anak yang melakukan kesalahan, Masya Allah namanya, sedikit aja. Nanti Masya Allah, nanti saya buat bagi videonya sama teman-teman. Dan itu bisa membuat anak-anaknya itu menjadi semangat untuk belajar. Padahal tadi anaknya itu jauh sekali dari Oke, ya. Oke, baik. Ini untuk penutupnya ya, Ustazah ya. Penutupnya refleksi. Nah, tadi tujuan pembelajarannya ada 3. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, kita merefleksi diri. Kita lihat Ustazah ya. Nih. Nah, yang kita dapat hari ini 3 ya sebagai penutup ya. Melakukan refleksi atas praktik disiplin. Nah, refleksi apa yang sudah teman-teman rasakan ketika penyampaian materi tersebut. Minta tolong 1 dari saya sini, 1 dari saya sana.
Mungkin dari sayap sana. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Sadanisa kali? Sila Sadanisa. Apa yang ketika saya menyampaikan ini refleksi apa gitu yang akan dilakukan setelah mendapat wejangan hari ini? Oke, untuk saya pribadi ya. Oke, kalau untuk saya pribadi ya, terima kasih ya Bu Rita atas berbagi materinya, Masya Allah gitu ya. Benar sekali, manusiawi ya, terkadang kan kita itu juga kurang mengontrol diri gitu. Betul yang Bu Sada Desi bilang, lima-limanya itu tuh biasanya sering kita lakukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin dari hasil ini materi yang dapat kita bisa merefleksi diri untuk kalau bisa menghilangkan, kalau nggak bisa minimal mengurangi gitu untuk dua posisi kontrol yang kurang baik dua anak. Oke, dan meningkatkan 3 teman pemantau dan manajer. Kalau nggak bisa manajer minimal pemantau, nggak bisa pemantau minimal teman. Itu aja. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, murid saya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Minimal hilang lah ya Ustazah ya. Menghukum pembuat merasa bersalah karena ini sangat berat sekali kepada anak, apalagi di usia dini. Dan mereka belum mampu untuk menerima hal seperti ini. Mereka kadang melakukan ini karena mereka belum tahu gitu kan, atau apa sih yang harus dilakukan. Oke, terima kasih Ustazah Risa. Sayap sini. Masya Allah, siapa? Oh, sudah ada. Masya Allah ya, dapat materi di akhir gitu ya. Tapi mendengar sekilas gitu kan ya, betul kata Ustazah Risa, secara tidak langsung kita pernah melakukan hal itu. Mungkin pingin cepat kelar gitu kan ya, dah gini ya carinya gitu kan Praktis ya. dan simpel. Praktis dan simpel gitu, langsung pikir gitu kan. Memang bagus seperti itu Ibu Merdeka yang bagus yang mengajarkan kita untuk siap berubah, siap bergerak gitu ya. Kemudian perlu kita saling mengingatkan kepada teman-teman kita ketika kita melihat teman kita atau melihat mereka melihat kita salah gitu kan ya. Jangan segan untuk menegur, jangan gitu loh Ustazah gitu kan, atau siap-siap berbagi cara seperti apa sih yang baik gitu kan ya, yang bisa kita diskusikan gitu kan. Mungkin setiap Jumat kita bisa ada forum punya masalah anak gitu kan ya, di kelas itu kan udah lama tidak pernah kita bahas kan ya. Saya punya anak yang kayak gini, ada nggak sih solusi dari teman seperti apa gitu kan ya. Nah kita apalagi kita sekarang agak bermusim gitu kan dengan kurikulum ini gitu kan ya. Akhirnya kita melupakan cara terbaik untuk menangani anak gitu kan ya. Jadi mungkin perlu kita evaluasi lagi mungkin kelas minggu ini kelas apa, minggu ke depan kelas apa yang kita sama-sama menyelesaikan masalah itu gitu kan. Kasihan kan gurunya gitu kan. Apalagi tadi ada konsultasi sedikit, anaknya tak pindah-pindah baca yang itu terus gitu kan. Mungkin guru lain punya trik sendiri gitu kan yang bisa dibagikan gitu kan ke guru yang lain. Oh dengan cara kayak gini gitu kan mungkin dia bisa gitu kan. Malam lah kadang anak ini kan ada yang yang susah, anak itu, tak itu gitu kan. Jadi kita butuh forum yang seperti itu. Insyaallah. Terima kasih Ustazah Rita. Terima kasih Ustazah Catur ya. Subhanallah, ini waktu kita nih ya, insyaallah. Nah, alhamdulillah ya, itu refleksi kita pertama. Harapannya memang ketika sama saya juga masih tahap belajar ya, masih tahap belajar, minimal saya akan hilangkan yang 2 tadi ya. Tapi alhamdulillah rasanya dari dulu sampai sekarang nggak pernah lama hukum ya, seram itu lama hukum dari kita ya. Nah tapi kadang dari teman juga segala kadang nggak dulu mungkin pernah membuat merasa bersalah anak-anak ya. Yang kadang juga sering kecewa sama anak-anak nih, ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Berharap kita sama-sama memperbaiki ya
diri kita sehingga tadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki budaya positif, ya, budaya positif di dalam dirinya. Budaya positif itu bukannya dari luar tapi dari dalam. Nah, yang kedua, kapan sih kita bisa menerapkannya? Posisi kontrol. Bismillah. Ya, alhamdulillah ya. Kita coba bismillah, kita mulai dari kalimat-kalimat tadi ya. Kalimat-kalimat bagaimana kita bisa menjadi pemantau atau menjadi manajer. Minimal itulah. Kalaupun dalam ini jadi teman pun boleh lah ya. Bismillah besok ya Ustazah ya. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, sudah ya yang ketiga, berarti kita sudah tahu 5 posisi kontrol. Alhamdulillah. Oke, insyaallah itu yang dapat saya sampaikan buat Ustazah semua. Apakah ada pertanyaan? Boleh Ustazah? Mau di-share ya Ustazah itunya, videonya. Materinya tuh boleh. Di-share materinya Ustazah. Adakah pertanyaan? Ulang-ulang kembali. Oh, Masya Allah, silakan Ustazah ya. Izin bertanya Ustazah Rita. Jadi tadi kan kita diharapkan ya sebagai seorang guru menghindari bahkan menjauhkan dari poin menghukum dan merasa bersalah. Mungkin ada solusi saran dari Ustazah ketika menghadapi anak yang dia itu kalau ditegur tuh dengan diam 1000 bahasa. Aku sebenarnya ketika dia di rumah dia jawab di koridor sama orang tuanya dia akan paham gitu. Nah, guru sebaiknya bersikap seperti apa? Dia nggak mau ngaku disuruh minta maaf, nggak mau, pokoknya dia bersalah. Tapi dia nggak mau diam. Terima kasih Ustazah yang ini. Nah, apakah sudah melakukan tadi proses restitusi? Kita ke resti ya. Kita ke restitusi. Ya, Ustazah. Bentar ya Ustazah. Nah, ini dia. Ini yang harus kita lakukan. Pertama-tama, memang anak itu ketika dia bersalah misalnya, kita harus panggil. Kayak video tadi itu kan, tidak boleh memang di depan sama teman-teman, takut menjadi malu. Nah, jadi dipanggil. Tapi harus pakai ini. Siapa namanya? Ustazah boleh bicara sebentar? Boleh kan Ustazah? Nah, jadi seperti terjadi ngomongnya dan di depan yang ramai-ramai. Tadi tanya dulu apa kabar, kan? Tanya kabarnya, tanya keadaannya. Terus tanya tadi ada apa ya? Nah, kita yang tanya tadi Ustazah dia tuh mukul saya gini-gini. Terus apa yang Eka lakukan? Pukul-pukul dia Ustazah, tadi sih mau ini apa? Oh, diakui. Identitasnya tuh harus kita diakui dulu. Oh iya, sebenarnya yang dilakukan Eka tuh udah benar sih Nak. Eka berarti apa ya? Apa sih Ustazah? Membela diri ya. Betul sayang. Tapi boleh nggak Ustazah bisa ditanya kembali? Menurut Eka perlakuan itu bagaimana? Nggak baik Ustazah. Terus gimana solusi? Gak dia yang mereka yang menjawab sendiri atas pemecahan masalah itu. Jadi bukan ujung-ujungnya kita Eka ngapun. Aslinya gitu. Coba gak minta maaf, minta maaf. Astagfirullah.
sama sambil diusap-usap. Dia yang jawab sendiri. Apa nih nak selanjutnya? Nah, mereka nanti kita minta maaf, masya Allah bagus. Terima kasih ya nak. Seperti itu. Ya, gitu ya Ustazah ya. Oke, baik. Karena sudah menjelang asar, kita cukupi aja ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan sudah duduk di sini bersama-sama ya. Alhamdulillah. Sip, kita tutup pertemuan kita dengan